dalam perkembangan koperasi di Indonesia ada yang berhasil, ada yang tidak. Tetapi koperasi batik itu mestinya yang Bung Hatta dulu sering tinjau, antara lain ke Pekalongan itu, dan tentu tempat-tempat lain di pulau-pulau lain itu juga bila mana berhasil itu karena ada integritas dari setiap anggotanya. Tapi ketika ada koperasi yang tidak berhasil itu adalah karena manajemennya kacau. Sedangkan itulah sebetulnya koperasi sekolah ekonomi di lapangan, learning by doing, sambil belajar apa ini dilakukanlah. Tetapi memang harus ada kejujuran, dan karena itu rapat anggota pentingnya, disiplinnya. Nah ini artinya budaya kita memang harus berubah kepada tujuan. Ketika kita bergerak maunya apa? Mau makmur, mau sejahtera. Maka ini yang harus dilakukan bersama. Nah, mungkin itu operasi yang dimaksud. Tapi kalau misalnya sekarang di dalam tahun 2023 ini ada orang ingin bikin koperasi secara kecil-kecilan, apa sarannya Mas Wiroto? Karena koperasi itu kan seperti tadi Mas Wiroto bilang, demokrasi ekonomi. Ketika ada rapat, masing-masing satu suara, dan kemudian diputuskan secara bersama. Di situ letak demokrasinya. Uang ini mau diapakan? Koperasi ini mau bergerak di bidang apa? Lalu semuanya harus dibikin plannya, bikin cetak birunya. Dari mana mau kemana, hasilnya apa. Nah, sekarang tahun 2023 masyarakat itu andai kata mau bikin koperasi, Mas Wiroto bisa kasih advice nggak yang masih dalam framework, dalam kerangka cita-cita Bung Hatta bahwa koperasi itu didirikan untuk memakmurkan rakyat yang melakukan kan? Ya, secara sederhana sebetulnya koperasi itu kenapa tadi disebut demokrasi ekonomi itu harus ada di dalam praktek. Sebetulnya kan demokrasi itu artinya one person, satu orang, satu suara. Jadi setiap orang dianggap ya one man one vote. Artinya setiap satu orang itu dianggap memiliki hak suara sama. Itu karena substansi mendasarnya kan saya kira Bung Hatta tidak main-main. Pasti pandangan beliau menetapkan koperasi itu penting dalam konteks membangun perusahaan mikro itu. Karena yang namanya koperasi itu menghargai orangnya, bukan modalnya. Ya, ini penting ya. Jadi yang diutamakan adalah orangnya, bukan modalnya. Makanya Bung Hatta juga bolak-balik mengatakan, kalau kita memahami pemikiran Bung Hatta dalam bukunya itu beliau banyak membicarakan orang yang tadi Ibu bilang basic koperasi itu sebenarnya ya sosial humaniora, bukan soal ekonomi strict perhitungan kenaikan dan penurunan modal atau rencana pemasukan, rencana pengeluaran saja. Nah, Pembangunan manusia. Makanya Melek ekonomi, melek kegiatan ekonomi secara benar ya. betul. Jadi masyarakat mestinya mau mengupayakan harusnya mempunyai tekad kuat ya. Betul. Nah, prakteknya cara membangun koperasi yang baik itu adalah semua orang yang mau membangun koperasi itu harus tahu bahwa yang namanya koperasi itu bedanya dengan perusahaan swasta. Maaf, saya menyebutnya swasta kapitalis karena perusahaan-perusahaan bersereang misalnya itu kan yang diutamakan modalnya. Siapa yang punya modal paling besar dia yang menentukan keputusan. Nah kalau koperasi itu misalnya kita mendirikan ini saya sama Ibu Alida terus kemudian ditambah sama teman-teman ada 9 orang. Sekarang menurut regulasi kita yang baru kita sudah boleh 9 orang Ibu. Nah itu 9 orang itu bersepakat untuk apa? Membangun perusahaan tapi bukan dihitung keputusannya itu berdasarkan modal. Melainkan berdasarkan satu orang satu suara. Nah soal ekonominya bagaimana? Enggak mungkin Ibu kalau misalnya saya investasi lebih banyak atau saya invest more terus kemudian saya keuntungannya dibagi sama kan saya pasti nggak mau. Itu dasar koperasi itu juga harus resiprokatif atau harus memberikan keuntungan yang tadi Ibu Halida katakan mutual lagi. Mutual itu kan harusnya mutual growth ya, hidup bersama. Nah
solidaritas yang dimaksud oleh Bung Hatta. Bung Hatta kan menekankan koperasi itu organisasi solidaritas dan juga individualitas. Artinya bagaimana membuat orang percaya diri dan kemudian membangun kebersamaan atau solidaritas atau perasaan senasib sebagai bangsa gitu. Nah, perusahaan ini, koperasi ini sebetulnya menurut saya Bung Hatta ini terlalu futuristik orang Indonesia. Dan bahkan saya ada istilah begini. Kalau saya ditanya, Ibu, kenapa Suratopo koperasi tidak berkembang di Indonesia? Karena koperasi itu terlalu futuris. Apa ada perusahaan yang bisa dimiliki oleh konsumen sekarang ini? Ini kan perusahaan korporat yang besar-besar di mana-mana, jaringan retail apa segala macam, itu milik pemilik modal dan kita memperkaya satu orang, beberapa gintir orang. Kalau koperasi kan enggak. Koperasi kan setiap orang konsumennya pun bisa menjadi pemilik perusahaan. Ini yang paling mendasar menurut saya yang masyarakat juga harus tahu sebetulnya mendirikan koperasi itu harusnya sesimpel orang mendirikan perusahaan juga. Manfaatnya juga harus jelas. Kalau nggak ada manfaatnya ya juga jangan mendirikan koperasi. Kalau orang tidak bisa mengambil manfaat kan nggak mungkin organisasi atau perusahaan berkembang, Ibu. Nah, saya lihat di luar negeri itu orang sudah sampai tahap pemahaman itu. Nah, kita ini mungkin melihat pemikiran Bung Hatta itu mungkin waktu dulu sudah kontroversial karena dianggap terlalu futuris. Hari ini pun anak-anak muda yang tidak tahu tentang pemikiran Bung Hatta, menurut saya Bung Hatta itu pemikirannya sama anak-anak muda yang konservatif hari ini itu juga sudah terlalu futuris juga untuk 100 tahun yang akan datang bahkan. Kenapa? Karena Bung Hatta sudah membicarakan soal demokrasi ekonomi tahun 30-an. Perdebatan tentang demokrasi ekonomi itu di dunia ini baru populer sekitar tahun 1970-an gitu. Jadi menurut saya Bung Hatta ini juga terlalu futuris untuk seorang anak muda pada zamannya waktu itu gitu. Tapi Bung Hatta itu meninjau masyarakat Indonesia secara sosiologis ekonomi. Jadi dilihat ini bagaimana ya masyarakat Indonesia waktu itu di bawah Hindia Belanda, pemerintahan kolonial. Bagaimana bisa merubah nasib ekonominya dan terutamanya harus mempunyai suasana berkeadilan. Jadi ketika misalnya sistem ekonomi Hindia Belanda ketika itu lebih banyak mengambil hasil-hasil bumi kita dan tenaga rakyat Indonesia ketika itu sebagai buruh itu dikaryakan untuk mengolah tambang dan perkebunan, kemudian hasilnya dinikmati oleh kolonial. Nah sekarang jalan keluarnya itu Bung Hatta melihat bahwa orang Indonesia harus percaya diri dulu. Bisa ya. Apa istilah individualitas ya atau individualitas. Iya. Punya rasa percaya diri dan menghargai diri sendiri. Karena itu mau berusaha dan bekerja sama untuk mengandalkan barang ekonomi yang dia butuhkan. Nah, sekarang ini apa bukannya mirip dan kalau dibilang futuristik, sekarang juga banyak diiming-iming hal yang kita nggak pegang tapi ada di future. Misalnya kita ambil barang dulu ini, tapi kredit. Nah, kredit kan sesuatu yang sebetulnya nanti kita harus bayar di masa depan kan. Jadi semuanya tuh nggak selesai-selesai gitu. Apa namanya, pemilikan itu pemilikan setelah semu ya. Kredit dulu barang punya nanti bayarnya susah. Ya nanti. Ya, gitu. Dan banyak yang disebut kredit macet. Nah jalan keluarnya bagaimana sekarang kalau membangun koperasi? Bung Hatta, sekali lagi Bung Hatta itu valid sekali pemikirannya tentang koperasi dalam konteks mikronya sekalipun. Beliau ini kan ekonom dan pemikirannya makroideologis gitu. Tapi dalam membicarakan koperasi itu beliau sangat detail. Jadi sebetulnya kalau tadi disebut sebagai bagaimana caranya, Bung Hatta memberi syarat dibangun dulu dari tabungan. Makanya beliau itu kan dulu selama 10 tahun itu ada peringatan koperasi, beliau mengevaluasi statistik koperasi selama 10 tahun menjabat. Bayangkan seorang wakil presiden, terus kemudian masih concern dengan gerakan koperasi dan berpidato setiap tahun tentang koperasi itu mengevaluasi statistiknya.
Yang sekarang ini banyak pidato pejabatnya ada slogan. Kalau Bung Hatta enggak, langsung ngomongnya dari statistik, dari tahun ke tahun dievaluasi. Nah, itu saran beliau itu adalah dimulai dari koperasi kredit atau membangun kepercayaan. Koperasi kredit itu sebenarnya bukan kredit dalam seperti pemahaman sekarang. Sekarang ini kredit ini kan dalam arti kalau saya punya kemampuan gaji, terus kemudian saya mendapat keuntungan di sekarang untuk kesengsaraan masa depan, makanya disebutlah kredit. Nah, seperti yang kata Bung Hatta itu, yang namanya kredit itu kan sebenarnya kepercayaan. Apa yang membuat kita percaya diri tadi, ya harus membangun dari kekuatan diri sendiri. Beliau kan selalu mengatakan kepercayaan diri, terus kemudian kemandirian, menghargai diri sendiri. Artinya kita juga suruh menabung. Makanya saran beliau untuk membangun koperasi di Indonesia harus dari tabungan dulu. Ada pekan menabung yang juga digempakan atau dikampanyekan oleh Bung Hatta. Menurut saya itu kelihatannya sederhana ya, hanya pekan menabung gitu. Pekan menabung itu berarti sepekan kita diingatkan untuk kembali membangun kekuatan saving base atau tabungan ini. Nah, ekonomi kita kan hari ini juga kan terlibat sama jerat hutang nih Bu, secara makro. Itu karena apa? Masyarakatnya juga terbawa oleh arus konsumerisme dan juga tadi yang terlalu mendewakan materi.